Ekmi Errawati, SPD. Saya berasal dari TK Swasta Asmaul Husna Asahan. Hari ini saya ingin mendongeng sebuah kisah yang sudah turun-temurun diceritakan oleh orang-orang tua kami, yaitu tentang legenda Kisaran Naga. Nah, Kisaran Naga itu adalah sebuah kelurahan yang bertempat di Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Kenapa nama kata Kisaran Naga itu unik ya? Karena ada kata naganya. Karena kita tahu naga adalah binatang legenda yang saat ini belum pernah kita temuin, atau di kehidupan nyata kita belum tentu bisa melihatnya. Kenapa di satu kota ada kata naganya, dan saya rasa di seluruh Indonesia cuma ini yang ada kata naganya, yaitu Kelurahan Kisaran Naga. Oke, sebelum saya mendongeng, saya mau semuanya ikut mengucapkan basmalah terlebih dahulu agar semua cerita yang saya rangkum bisa bermanfaat untuk semua. Kita ucap basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya lancar. Oke, pada zaman dahulu kala, tepatnya pada abad 17 di daerah kami, ada pertempuran yang sangat sengit. Pertempuran tersebut terjadi di Bukit Katarina. Bukit Katarina itu adalah sebuah bukit yang dia di perkebunan bakri. Sebelah dari Bukit Katarina ada rumah sakit Belanda. Nah, kenapa dibilang Bukit Katarina? Karena sesuai dengan rumah sakit yang ada di sebelahnya. Rumah sakit Belanda tersebut masih aktif sampai sekarang dan masih menerima pasien sampai sekarang ini. Nah, di Bukit Katarina tersebut adalah saksi bisu dari cerita pertarungan sengit antara dua kelompok. Nah, kelompok itu adalah, yang pertama adalah pasukan dari negeri Cina, dan yang satu lagi adalah pasukan dari kerajaan Buntupane. Ceritanya adalah sebagai berikut. Pada zaman dahulu kala, datanglah pasukan dari negeri Cina. Berbondong-bondong pasukan tersebut ingin menyerang kerajaan Mariapane. Pada saat itu terdengar oleh sang raja, namanya adalah Datuk Daurung. Datuk Daurung mendengar dari para pengawalnya bahwasanya ada pasukan dari Cina ingin menyerang kerajaan. Namun Datuk Daurung tahu kemampuannya tidak sesuai dengan kerajaan Cina. Dia tahu sekali bahwasannya pasukannya lebih sedikit daripada pasukan Cina. Tapi dia yakin segala sesuatu yang berbuat baik akan berbuah manis. Maka dari itu dia mengerahkan semua pasukannya untuk melindungi kerajaan tersebut. Maka dari itu bertarunglah mereka di Bukit Katarina. Nah, di Bukit Katarina terus serangan sengit antara jenderal dari Cina dan Datuk Daurung. Mereka berkelahi sangat sengit sekali. Bahkan tidak ada yang menang. Pada saat itu tidak ada sama sekali yang menang. Tapi waktu itu sudah perkalian segala macam jurus semua dikeluarkan. Semua jurus sudah dikeluarkan. Akan tetapi tidak ada yang menang sama sekali. Bahkan Datuk Daurung terus berkata kepada prajuritnya, "Wahai prajuritku, tetap berjuang." Maka waktu itu semuanya sudah kelelahan. Bahkan jenderal yang dari Cina juga sudah kelelahan. Akan tetapi tidak ada yang menang satupun antara jenderal dari Cina dan Datuk Daurung. Maka mereka berdua sama-sama mengeluarkan aji pamungkas. Mereka sama-sama mengeluarkan tenaga dalam mereka. Jenderal dari Cina merubah tubuhnya menjadi seekor naga yang sangat besar, yang sangat panjang dan menakutkan. Pada saat itu Datuk Daurung menjadi seekor ikan dundung. Jenderal dari Cina
berkata, "Hah? Kau hanya menjadi seekor ikan, sedangkan aku menjadi seekor naga yang sangat besar. Apakah engkau bisa mengalahkanku?" Kata jenderal dari Cina. Maka tidak jadi masalah oleh Datuk. Pada saat itu dikerahkan seluruh tenaga. Dia membelit, dikerahkan seluruh tenaga untuk membunuh Datuk. Tapi apa yang terjadi? Ketika Datuk sudah dililit, masuk ke dalam sungai. Masuk ke dalam sungai. Dia timbul ke permukaan. Tapi apa yang terjadi? Tidak. Datuk tidak ada di dalam lingkarannya. Kemana Datuk? Datuk tiba-tiba muncul, lalu berkata, Datuk bilang apa? "Walaupun tubuhmu besar dan mengerikan, tapi aku harus melawan kebatilan," kata Datuk Daurong. Naga semakin marah, dililit kembali, dililit, dibawa lagi ke dalam. Erat sekali naga ini melilit ikan dundung ini. Ketika ke permukaan, kembali lagi. Naga kehilangan Datuk Daurong. Datuk Daurong bisa lepas. Kenapa? Karena tubuhnya licin. Naga semakin meraung. Geram dia melihat Datuk Daurong. Kenapa aku tidak bisa mengalahkannya? Kenapa? Tiba-tiba Datuk Daurong mengeluarkan patil dari tubuhnya. Naga cuma tersenyum. Aduh, tidak terasa sakit bagiku. Hanya itu kemampuanmu. Lalu Datuk Daurong kembali lagi melemparkan patilnya. Sampai 3 kali. Tapi apa kata naga? Dia malah senyum tertawa. Ya, tidak ada apa-apanya bagiku karena tubuhku besar. Aku cuma merasakan seperti ditusuk jarum, kata naga. Lalu Datuk Daurong bilang, sebagai ikan dundung yang katanya kecil, dia cuma bilang, "Ya, tunggu beberapa detik lagi. Aku akan melihat dirimu lunglai." Namun tiba-tiba sang naga sedikit dia lemas. Tubuh besarnya tidak bisa lagi menopang. Matanya sudah mulai letih. Dan tiba-tiba dia, ternyata patil yang dilemparkan ke naga adalah patil yang berbisa. Tiba-tiba naga itu dan jatuh. Naga itu terus masuk ke dalam sungai. Seketika dia terbuka matanya, ada gua di dalam Bukit Katarina tersebut. Dia masuk ke dalam gua tersebut. Hingga saat ini dia bersembunyi di dalam gua tersebut. Sekarang sudah tahu kan siapa pemenangnya? Ya, Datuk Daurong, seekor ikan dundung. Tidak jadi masalah kita kecil, tidak ada masalah kita direndahkan. Tapi yakin, orang yang luar biasa itu adalah orang yang cerdik. Ratusan tahun lamanya sang naga sama sekali tidak terbangun. Dia hanya bersembunyi di dalam gua dan sama sekali tidak terbangun. Kenapa? Karena bius dari patil ikan dundung tadi itu tidak bisa membangunkan sang naga. Setelah ratusan tahun lamanya, naga itu tiba-tiba membuka matanya. Dia sangat terkejut dan dia masih merasa ketakutan. Tiba-tiba hujan lebat dan kita tidak tahu di sana sini ada geluduk. Hujan lebat sekali, bahkan angin semua. Bahkan sungai pada saat itu banjir.
Dan saat itulah sang naga berusaha untuk melarikan diri dari tempat persembunyiannya. Dia sangat ketakutan. Seandainya ini raja, seandainya ini Datuk Dauru melihatku, aku akan kena petir lagi. Seperti itu. Tapi karena hujan lebat dan petir di sana sini membuat semua sungai di Silo Laut banjir. Saat itulah sang naga terus mencari jalan, terus mengaliri sungai, terus ke sana kemari mencari jalan. Meliuk-liuk mengikuti arus sungai. Dia sudah tidak betah. Dia ingin balik ke Cina. Terus waktu itu hujan sangat deras. Kesempatanku. Aku bebas dari gua di bawah bukit, kata dia. Aku bebas, katanya seperti itu. Tiba-tiba diliuk-liukkannya tubuhnya di dalam sungai itu. Tapi dia ketemu. Nih, ada orang yang melihatnya. Tiba-tiba orang tersebut bilang, "Naga! Itu naga! Naga berkisar! Naga berkisar!" Semua orang yang ada di kampung itu berteriak, "Ada naga! Naga berkisar!" Naga itu makin besar. Aduh, ini ada orang ini. Kalau sempat ini Datuk Dauru tahu, aku bisa kena patin lagi nih. Aduh, kayak mana ini. Naga itu berubah menjadi besar. Dia hanya ingin menakutin orang-orang yang ada di kampung tersebut agar tidak berteriak lagi. Semakin kuat suaranya. Tapi orang-orang di kampung tersebut bukannya malah ketakutan, malah jerit-jerit gak kenal. Aduh, bilang seperti ini. Naga berkisar. Orang semakin banyak. Tapi apa? Naganya semakin ketakutan. Aduh, kok makin banyak ini orangnya. Aduh. Akhirnya naga tersebut terus mengaliri sungai, sampailah ke Sungai Asahan, dan terus dia berenang sampai ke Selat Malaka. Pada saat itu tersiar di semua kampung. Kemarin waktu pas hujan deras ada naga berkisar. Kalau namanya berkisar itu naganya meliuk-liuk kesana kemari, dikepak-kepakkannya sayapnya. Berkisar di mana? Di kampung mana? Itu di kampung itu. Nah, karena dibilang kampung itu tak tahu orang tanah di mana. Terakhirnya disebutlah kampung itu adalah Kampung Kisaran Naga. Dan di sekeliling kampung tersebut menjadi nama Kisaran. Dan pada saat ini Kisaran adalah ibu kota dari Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Itulah kisah tentang legenda Kisaran Naga yang saat ini terus akan kami ceritakan. Walaupun katanya dongeng, tetap seru kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim, dongeng saya selesai. Itulah kisah tentang daerah kami, yaitu legenda Kisaran Naga. Buat kalian yang belum tahu, jangan lupa coba lihat di Google Map Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Semuanya ada di situ. Kalau kalian nggak percaya, coba lihat di Google Map. Oke, dadah. Assalamualaikum. TK. Aha.